Di waktu yang penuh berkah ini Bapak Ibu, mari kita menghidupkan renungan-renungan kesyukuran. Lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ucapan syukur itu sebenarnya bersumber dari lubuk hati kita yang paling dalam, dan kesyukuran itu sendiri menjadi motivasi kita untuk lebih taat kepada Allah, karena kita tidak pernah mengetahui kapan kita meninggal. Artinya kapan nikmat ini berakhir, kita tidak pernah mengetahui bagaimana dia berakhir, dan juga kita tidak pernah mengetahui di mana berakhir. Kehidupan di dunia hanyalah semata-mata anugerah dari Allah yang terbatas, namun kita tidak pernah mengetahui sampai mana batasan tersebut. Maka selagi kesempatan itu ada, pergunakanlah dengan sebaik mungkin untuk mempersiapkan tabungan-tabungan kematian kita, karena sesungguhnya yang bermanfaat bagi manusia setelah mati adalah iman dan amalan solehnya. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi keimanan kita. Potret mukmin sejati, potret mukmin yang utuh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin menjadi orang Islam yang sempurna, kalau ingin menjadi orang beriman yang diridhai oleh Allah, maka contohlah pemahaman dan pengamalan Islam Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada di antara kita bertanya, emang ada orang Islam yang tidak mencontoh pemahaman Nabi? Jawabannya ada. Mungkin ketika sholat dia mencontoh Nabi, ketika berpuasa dia mencontoh Nabi, ketika melaksanakan haji dia mencontoh Nabi. Tapi ketika saudaranya teraniaya, dia tidak mencontoh Nabi. Seperti disampaikan oleh Cik Bu tadi, disampaikan Cik Azlan tadi. Ya, semoga Allah tinggikan derajat beliau. Saudaranya jangankan untuk membantu senjata, untuk membantu makan saja tidak dibantunya. Tapi ya, Trump datang dikasihnya ya ratusan miliar dolar. Padahal mereka adalah mereknya apa? Islam. 3 orang yang memberi, ketiga-tiganya orang Islam. Bahkan salah satu di antara mereka memberikan hadiah luar biasa. Apa itu? Pesawat pribadi. La haula wala quwata illa billah. Salatnya contoh Nabi, tapi ketika ada hal-hal yang lain dia tidak mau contoh Nabi. Maka oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan semoga ini adalah tidak lama. Yang pertama Bapak Ibu, ini harus menjadi prinsip kita. Kalau tanya bukan ibu-ibu sebelum apa-apa, nan paling penting kita cari dalam kehidupan ini atau menjadi orang beriman, penilaian Allah atau penilaian manusia, Bu? Penilaian Allah. Konsep keimanan dan konsep ketaatan dasarnya adalah untuk mencari keridhaan Allah. Bagaimana cara mencari keridhaan Allah? Teorinya ini, mencari keridhaan Allah itu dengan mengikuti, mematuhi segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Jangan sampai iman kita itu kita pertaruhkan dengan sanjungan orang atau cercaan orang. Karena ini manusiawi sekali. Berapa banyak manusia itu melakukan sesuatu agar mendapatkan pengakuan dari orang, atau dia meninggalkan sesuatu agar tidak dicela oleh orang. Prinsip dalam beragama itu bukan manusia, tapi yang kita perhatikan adalah keridhaan Allah, dan jalannya adalah berusaha mengetahui wahyu yang Allah turunkan yaitu Al-Quran sekuat tenaga, dan berusaha mengetahui petunjuk-petunjuk Rasulullah yang didasari dengan 2 kata, sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, kami mendengar ya Rasulullah, petunjuk-petunjukmu ya Allah, petunjuk-petunjukmu ya Rasulullah. Lalu apa? Wa ata'na, dan kami patuhi. Bapak Ibu yang semoga
Allah muliakan. Tentu kita sudah sering mendengar perumpamaan. Sekarang ambil tanya ke Pak, sedang berlari misalnya, atau sedang maraton, atau sedang berjalan, lalu tanpa terperhatikan tersanduang kaki batu dan berdarah, ya Pak? Sakit Pak? Jika mungkin masuk akal ketika kaki tersandung kemudian berdarah, mulai awak mengecek, itulah kaki udah elok melangkah, mukanya kini lah solah berdarah, dah elok melangkah. Pernah Pak? Mungkin terjadi. Mulut kita mengatakan ke kaki kita sendiri, pokoknya kakiku dah elok-elok melangkah, kini lah solah berdarah. Mungkin tak? Hah? Tidak mungkin. Kalau kaki kita tersandung lalu berdarah, otomatis mulut kita akan mengatakan, aduh, rasa sakit bukan saja di kaki, mungkin juga di anggota tubuh yang lain. Betul tak? Begitu perumpamaan yang diajarkan oleh Nabi. Perhatikan Bapak. Nabi mengumpamakan orang beriman, mau kulit hitam, mau kulit putih, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, mau bahasa Eropa, asalkan mereka orang beriman. Mari kita simak kata Nabi apa? Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Kal jasad. Hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Perumpamaan orang beriman itu dalam kasih sayang, dalam kasih sayang mereka seperti satu tubuh. Kalau tangan ibu-ibu luka kena pisau, maka mulut itu akan mengaduh. Tidak akan pernah mulut mengatakan, makanya ada elok memotong tangan, memotong sayur, memotong tomat itu, aku kena tangan lagi lah, solah-solah. Berarti orang beriman ketika saudaranya tersakiti, maka dia harus merasakan bahwa itu dirinya yang tersakiti. Orang beriman ketika melihat saudaranya terzalimi, maka dia harus merasakan bahwa dirinya lah yang terzalimi. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita simak firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konsep melihat saudara teraniaya itu, Allah berikan ada 3 gambaran. Semoga Allah jaga kita, ya, dari 2 gambaran dan Allah jadikan kita kepada 1 gambaran. Yang pertama, yang baik dululah. Allah memberikan kepada kita seperti yang saya sampaikan tadi, penjelasan, penilaian yang Allah nilai dalam diri kita, yang Allah label nanti di akhir ayatnya sebagai orang beriman dengan sebenarnya adalah terletak pada, ya, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 74. Dalam surat Al-Anfal ayat 74. Bapak Ibu, silakan kalau ada antara Bapak Ibu yang ingin mencari di rumah itu surat Al-Anfal ayat 74. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ini kondisi pertama, gambaran yang paling baik. Dan orang-orang yang beriman, apa standarisasi, apa syarat bukti keimanan mereka? Wahajaru, dan mereka hijrah. Seingat saya, kita setidaknya warga Payakumbuh mungkin belum pernah melakukan hijrah. Apa yang dikatakan hijrah itu? Meninggalkan kampung tercinta menuju perantauan, bukan untuk mencari karajo, tapi demi mempertahankan agama. Alhamdulillah kita di Payakumbuh aman. Misalnya kita di Payakumbuh ini, misal, mudah-mudahan tidak pernah terjadi, untuk menjalankan agama itu kita ditekan, kita dianiaya, tidak bisa kita mempertahankan agama kita, lalu kita tinggalkan kampung halaman kita menuju perantauan agar kita bisa menjalankan agama. Itulah makna hakikat utama daripada hijrah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Wajahadu fi sabilillah, dan mengangkat senjata berperang di jalan Allah. Kalau hanya 2 inilah syaratnya, barangkali semua kita yang duduk ini sudah kenal. Tapi Allah berikan kesempatan bagi kita berikutnya. Walladzina awaw, dan orang-orang yang mau melindungi, mengayomi saudara-saudara mereka.
Mungkin tidak juga semua kita mampu, karena mungkin jauh. Masih ada lagi. Wa nasaru, dan mereka mau menolong saudara-saudara mereka. Dua ini kesempatan ada untuk kita. Walladzina awaw, dan orang-orang yang mau melindungi saudara-saudara mereka. Wa nasaru, dan mau pula menolong, membantu mereka. Siapa yang menilai? Allah. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang mau melakukan itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka itu keampunan dan rezeki yang mulia. Nih, jadi kalau tidak bisa kita hijrah, tidak bisa pula kita berjihad di jalan Allah, setidaknya kita mampu melakukan iwa wa nusrah, agar kita dipandang oleh Allah sebagai orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Ini apa ya? Kemudian gambaran yang kedua, secara singkat kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala, gambaran kedua dalam surat Ali Imran ayat 156. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang yang telah beriman, kalian pada dasarnya sudah ada keimanan, tapi Allah peringatkan, la takunu kalladzina kafaru. Jangan kalian seperti atau menyerupai orang-orang yang kafir. Apa itu? Wa qalu li ikhwanihim, yang mana mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan, jika mereka melakukan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Seandainya mereka itu tidak mau melakukan, tidak mau berperang, seandainya Palestina itu tidak melawan, tidak melakukan serangan 7 Oktober, mereka tidak akan dibantai, mereka tidak akan mati, dan mereka tidak akan terbunuh. Itu salah orang-orang Palestina. Sudah jelas dia tidak mampu melawan, lalu dia lawan. Sekarang mereka yang merasakan akibatnya sendiri. Ternyata ucapan itu Bapak Ibu dalam surat Ali Imran ayat 155 itu sepertinya ucapan orang kafir, bukan ucapan orang beriman. Dan saya menjadikan saksi, semoga Allah, jika ada pun profesor, doktor, ulama besar mengatakan bahwa Palestina itu adalah akibat kesalahan orang Palestina dalam kondisi seperti ini, demi Allah dia harus disadarkan dengan ayat 155 ini daripada surat Ali Imran. Wahai syekh, wahai doktor, ilmumu akan menyebabkan kamu sengsara di akhirat, karena ucapan seperti itu kata Allah bukan ucapan orang beriman, tapi ucapan orang kafir. Lalu Allah katakan, orang kafir itu apa? Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Ucapan seperti itu bagi orang kafir nanti akan menjadi penyesalan di dalam diri mereka, dan Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah dengan apa yang kalian perbuat Maha melihat. Artinya ini gambaran orang kafir. Apa ya? Katanya, "Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu." Kalau mereka bersama kita enggak mau ya mengikuti, kalau mereka mau mengikuti apa yang kita katakan, mereka tidak akan sengsara, tapi mereka ya melakukan sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, gambaran yang ketiga itu adalah orang kafir. Gambaran yang ketiga apa Ibu? Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 167 dan ayat 168. Ya. Saya bacakan terjemahannya saja mungkin. Ya. Dan agar Allah mengetahui orang-orang yang telah munafik. Kalau tadi orang kafir, sekarang cirinya orang munafik. Kalau yang pertama tadi dalam surat Al-Anfal adalah kondisi keimanan yang sebenarnya. Ali Imran 155, jangan meniru orang kafir. Ali Imran 167 dan 68 adalah sikap orang munafik. Apa kata Allah? Agar Allah mengetahui orang-orang yang telah munafik,
dan dikatakan kepada mereka, diajak mereka, ta'alu, kesinilah, kemarilah, qatilu fi sabilillah aw idfa'u, berperanglah kalian di jalan Allah atau bela diri kalian. Apa katanya? Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, seandainya kami tahu berperang itu ada manfaatnya, kami akan mengikuti kalian. Bukankah berperang itu akan menghancurkan ekonomi, merusak tatanan semuanya? Semua itu akan membuat hidup kita sengsara. Kalau ada kebaikan kami ikuti, tapi ini tidak mengetahui adanya kebaikan. Hum lil kufri yawma idzan aqrabu minhum lil iman. Allah sendiri mengatakan, orang yang mengucapkan itu pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim, mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, waqadu, tapi mereka tidak ikut berperang dengan saudara-saudara mereka, tidak ikut berjuang. Apa yang mereka katakan? Kalau mereka yang sedang berperang itu mau patuh, mau ikut dengan nasihat kami, maka dulu mereka tidak akan terbunuh. Kalau Palestina itu mau mengikuti nasihat-nasihat kami, jangan lawan Israel itu. Berdamai sajalah, berdampingan sajalah hidup. Kalau kalian tidak mau, itulah kalian terbunuh sekarang. Ternyata itu ucapan orang munafik. Dan Allah berikan sini ancaman, dan Allah hardik. Apa kata Allah? Fadra'u, kalau kalian memang benar bahwa mereka itu terbunuh karena ulah mereka, coba sekarang tolak dari diri kalian yang duduk di rumah yang bersenang-senang, tolak dari diri kalian kematian, jika kalian benar-benar benar dalam ucapan kalian ini. Ini gambaran ketiga. Jadi Allah berikan gambaran orang beriman, gambaran orang kafir, dan gambaran orang munafik. Sekarang terpulang ke kita, mana yang akan kita pilih. Dan sebagai penutup, ini adalah sabda Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara kita di Gaza sesungguhnya itu adalah merupakan pengamalan daripada sunnah Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim, seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa arahanmu, apa tuntunanmu jika ada seseorang yang merampas hartaku? Seorang bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang datang merampas hartaku, sementara Yahudi laknatullah bukan saja harta yang dirampas, semuanya dirampas. Apakah kata Nabi, coba tolak ukur-ukur dulu badanmu, kalau mampu melawan, lawan, kalau enggak, biar aja lah diambil hartamu. Begitu kata Nabi. Tidak. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang memaksa merampas harta bendaku? Apa kata Rasulullah pertama? Qatilhu, lawan dia. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, jika aku terbunuh, bagaimana Rasulullah? Fa anta syahid. Jika kamu terbunuh, kamu mati syahid. Ya Rasulullah, jika aku mampu membunuh dia, bagaimana Rasulullah? Huwa finnar. Jika kamu mampu membunuhnya, sudahlah dia mati, dia akan masuk neraka. Apa kata Nabi? Ternyata membela diri itu, Bapak Ibu, membela harta. Dalam hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga Ashabus Sunan, Nabi juga menegaskan, ya, siapa yang mati, man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Wa man mata duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan keluarganya, maka dia matinya syahid. Wa man mata duna dinihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan agamanya, dia syahid. Dan ketiga-tiga itu ada di Palestina. Dan saya cuma mengatakan, seandainya ada sekarang ini orang-orang yang mengatakan tidak perlu kita membantu Palestina, itu karena ulah mereka. Semoga Allah berikan mereka hidayah. Jika hidayah tidak kunjung turun, maka Allah berikan kepada mereka adab agar menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman yang lainnya. Dan mari kita selamatkan diri kita dengan mengikuti gambaran yang baik
Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah sebut dalam surat Al-Anfal ayat 74. Jangan sampai kita menjadi orang-orang dalam surat Ali Imran ayat 155 atau ayat 167. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.